Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berbuat manfaat kepada sesama. Insyaallah akan membawa kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan insyaallah akan menjadi sababiyah kita semuanya istiqomah ibadah, istiqomah memberi manfaat, akan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video, sebuah pernyataan atau sebuah sedikit tanggapan dari guru kita bersama, dari gurunya para Nahdien, umat Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Guru kita bersama yaitu Ketua Rabithah Alawiyah Al-Habib Taufik As-Segaf. Dalam kesempatan ini beliau sedikit menanggapi polemik nasab yang sudah 1 tahun bergulir tidak selesai ini. Kenapa beliau menanggapi? Karena mereka itu sudah betul-betul sudah keluar batas, ya. Bukan hanya habaib yang mereka serang, malah sekarang mereka membabi buta menyerang ketua-ketua PBNU, ulama-ulama panutan umat Islam. Semuanya oleh mereka diserang habis-habisan hanya karena beliau-beliau tetap dalam jalur ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tetap mempercayai nasab habaib, tetap menghormati habaib, dan juga tetap mencintai para habaib yang memang sahih secara nasab, yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama naqobah di seluruh dunia. Dan mereka sekarang sudah menyerang semua para ulama. Akhirnya Habib Taufik sedikit menanggapi untuk sebagai pencerahan supaya umat Islam semakin erat, jangan sampai terpengaruh lagi oleh ocehan-ocehan mereka melalui para YouTuber mereka yang memang itu sudah satu tujuan untuk merusak, untuk memecah belah umat Islam dan untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama dan juga warga Nahdien. Kita simak bersama. Itu bukan ulama ulam filma. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung. Kemudian ada orang pakai syarban menyatakan itu nggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama. Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama ulam. Yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus itu sudah tegas beliau katakan bukan ulama. Yang mungkin yang menyatakan ulama hanya pendukung-pendukungnya saja, yang memang didominasi memang orang-orang yang terpengaruh, memang awam dalam masalah nasab habaib, yang memang awal-awalnya memang tidak mengerti, disodori oleh berita-berita yang memojokkan, yang hoax, akhirnya mereka percaya. Dan itu didukung oleh para YouTuber yang memang sengaja mencari cuan, sengaja ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama. Itu bukan ulama ulam filma. Ulama ada apa diladeni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar
paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Mari ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru. Penelitiannya yang benar itu ini. Apa? Ya ini sandal ini makan ini bener ini. Mau percaya tidak? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Iya, monggo aja kalau Anda mau ikuti itu. Udahlah, nggak usah dibahas. Karena itu, ya inilah, kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sobungi dan kerungut belas ini, ndak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok modelnya. Omongannya bukan begitu ke ulama. Nah, karena itu udahlah, nggak usah ente bingung, dan nggak usah lihat ada apa kamu lihat kok bingung karena PBB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung, ya kan? Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran, kok banyak orang tanya masalah ini. Aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa gitu. Ya nggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Ya gara-gara ngelantur nggak tidak diladeni gitu. Nggak diladeni percuma nanti. Percuma. Anda lihat bagaimana? Ya nunggu habaib hatta kiainya sekarang lama. Ini nggak kiai Miftahul Akhirat, itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik. Nggak usah diladeni sudah. Ya. Nggak usah diladeni, lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau nggak dimatikan ini benar. Dan sudah jelas ya, saudara-saudara sekalian. Kalau tidak penting, seruan dari beliau jangan diladeni. Ya. Kalau memang mereka mengajak debat, mengajak adu data tentang yang dipermasalahkan putusnya nasab habaib, ya harus kita ladeni. Walaupun selama ini dari pihak mereka, dari youtuber mereka yang selalu koar-koar membuat narasi-narasi bahwasanya nasab habaib itu betul-betul terputus, sampai detik ini, sampai saat ini sudah 1 tahun ini, di antara mereka setelah debat di Banten sama sekali tidak ada yang berani, tidak ada yang mau untuk berdebat dengan para pendukung habaib. Baik secara personal, baik dalam video live, ya, ataupun diminta untuk diadakan di sebuah forum, mereka sama-sama tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Ya, kenapa mereka tidak berani? Karena mereka tujuannya hanya untuk mengadu domba. Mereka memang tidak punya data yang kuat untuk membatalkan nasab habaib. Tidak ada argumen atau dasarnya mereka itu memutus nasab habaib. Karena itu mereka tidak berani dan mereka tidak mau untuk berdiskusi. Bahkan Kiai Imad sendiri yang menjadi dasar polemik nasab ini atas pengakuan tesisnya yang sebenarnya itu belum layak menjadi tesis, itu tidak berani berdebat. Hanya awalnya saja mengatakan siap berdebat pada siapapun yang tidak terima, yang mau menyanggah, bahkan sampai 3 hari 3 malam katanya beliaunya mau meladeni. Tapi di saat betul-betul ingin ada yang berdebat, beliau kabur dengan beberapa alasan, selalu tidak mau menghadiri. Kenapa? Ya memang secara ilmu nasab tidak kuat hujah mereka untuk membatalkan nasab habaib. Walaupun mereka mau dengan 21 kitab atau banyak kitab-kitab yang mengatakan tidak ada catatan, tapi semua hujah-hujah mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya mereka
tidak berani berdebat dimanapun, baik yang pendukung yang ada di Jawa Timur, pendukung yang ada di Malang, yang di Banten, yang di Cirebon, di mana-mana pendukungnya yang di YouTuber-YouTuberitnya itu, jika betul-betul diajak diskusi tidak akan ada yang mau. Karena dalam bab nasab itu ada tata caranya untuk mengisbat, apalagi membatalkan. Karena ilmu nasab itu lebih banyak mengisbat daripada membatalkan, dan itu semuanya sudah terbukukan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau memang nanti terpaksa di antara mereka ada yang mau berdebat, atau seharusnya Kiai Imaduddin sendiri, alhamdulillah insya Allah polemik nasab ini akan segera berakhir. Dan semoga dengan berakhirnya, semoga semua umat Islam dapat bersatu kembali setelah oleh mereka dipecah belah, dan habaib dan ulama tetap menjadi kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Menurut beberapa ulama, termasuk menurut Gus Dur, bahwasanya ulama dan habaib itu seperti adzan dan beduk, yang lebih pasnya sebenarnya seperti adzan dan iqamah, yang sama-sama tidak dapat dipisahkan. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, dan semoga umat Islam semuanya tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, sehingga negara kita tetap damai, aman, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.